Menurutku, hidup di dunia nyata adalah gabungan dari berbagai genre film. Yang pertama adalah action. Dasar bocah. Bu, apa? Gadis perawan kok jam segini belum bangun? Masya Allah. Mbok kamu tuh lihat itu Epa. Udah jadi PNS. Gaji ngucur tiap bulan. Lah kamu apa kabar, Nduk? Bangun. Cuci baju. Cuci piring. Kerja sana. Anak wedok kok kesetera umun. Dan itulah yang aku maksud. Tapi jangan sedih sahabat, karena kita masih punya genre yang lain. Genre yang kedua adalah romance. Sorry. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok, emang asli aku aja yang Sorry, gak sengaja. Jadi banyak orang tuh. Iya, maaf ya mas. It's okay. Mungkin memang romantis adalah kata yang gak pernah ada dalam kamus hidupku. Mari kita sambut genre yang selanjutnya. Lihat tuh, atasan kok telat terus. Dengan niat kerja kali. Iya. Telat lagi Bu Nisa. Iya tadi macet di jalan. Oh iya Bu, proposal yang kemarin sudah direview belum ya? Yang mana ya? Yang kemarin itu loh, Bu. Oh coba, ya saya carikan dulu. Selamat pagi. Kerjaan gimana? Aman? Harusnya sih aman. Oh iya, Nisa. Nanti setelah selesai kerja, Anda ke ruangan saya. Saya mau berbicara empat mata dengan Anda. Oh iya mas. Baik, saya tinggal dulu. Terima kasih. Bu Nisa, kerjaan hari ini udah beres ya? Saya pulang duluan ya, Bu? Iya silakan. Sekalian enggak? Oh ya, bentar. Bisa nggak sekalian? Oh tugasnya masih banyak, duluan aja nggak apa-apa. Oh ya, mari bu. Ya. Mari, Bu. Mari bu. Ya, tadi ya. Mari bu. Oh iya, ini proposal yang baru. Oh ya, terima kasih. Kalau gitu saya pulang dulu. Iya. Akhir bulan. Kuy. Anissa. Iya pak. Anissa Zuelaini. Apa kabar, Nis? Baik pak. Tapi sepertinya Anda jauh dari kata baik. Oh, anyway, maksud saya di sini mengundang Anda adalah untuk membahas kinerja Anda akhir-akhir ini. Sebenarnya, ada masalah apa dalam diri Anda? Udah dengar apa pak? Berdasarkan laporan kantor, kinerja Anda menurun drastis. Kerjaan yang telat melebihi deadline, absen yang bolong-bolong, dan sebagainya. Bahkan, kerjaan yang saya kasih Anda kemarin belum selesai. Sementara, rekan kerja Anda sudah. Maaf pak, nanti akan saya kerjakan dan besok pasti akan selesai pak. Saya janji pak. Nggak ada kata besok, Nis. Tolong pak, beri saya kesempatan satu kali lagi pak. Tidak ada kesempatan buat kamu lagi, Nis. 12 tahun saya mendirikan perusahaan ini. Banyak sekali pelamar yang ingin bekerja di sini. Tetapi, Anda malah menyia-nyiakan kesempatan ini. Posisi Anda penting di sini.
Baru kali ini, Nis, saya memberikan 3 kali surat peringatan dalam 1 bulan. 3 kali, Nis. Pak, udah saya kesempatan satu kali lagi, Pak. Saya akan membantunya, Pak. Ini sudah keputusan bulat saya dan perusahaan. Terima kasih Anda sudah bekerja di sini. Pak. Silakan. Pak. Bisa, Silakan keluar. Pak. Mohon, Pak. Pintu ada di sana. Tidak ada kesempatan. Silakan keluar. Hidup memang penuh candaan, teman. Kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Beberapa dalam bentuk tawa, dan sisanya dalam bentuk duka. Dan genre hidup yang terakhir adalah drama. Selamat datang. Iya, makasih ya udah undang ya. Silakan ya. Oh, apa kabar? Ya Allah, lama banget ya ketemu ya. Ini Bu. Iya, Bu. Bagus ini loh. Iya, udah. Dok, sini bawain cemilannya. Iya, udah. Panses, ini cemilannya. Lunis, kamu kurusan toh? Loh, kamu tuh tumben toh nongol. Biasanya lah, sok di kamar terus ya, Bu. Nis, kamu tuh kok tak lihat-lihat kok kucel banget tuh habis pulang kerja. Kenapa? Bosnya galak yo. Bilang apa tuh tante? Oh, bosku tuh baik ya Bu. Iya, bosku tuh pengertian ya, Bu. Bisa besok aja tuh aku naik gaji loh, tante. Amin, Nis. Ya Allah. Ini dengar nih Ajeng ya, dengar. Perusahaan kamu itu Nis, katanya tuh mah bangkrut. Pegawainya tuh banyak yang di PHK. Tapi kan ini kan masih katanya ya. Tante kan nggak tahu benernya tuh gimana. Wah, kamu tuh masih kerja di sana toh, Miss? Ya masih toh, Jeng. Wong anak saya itu kebanggaan bosnya kok. Ya toh? Iya. Sini enggak ya macam ini. Maaf, jangan sih Eva terlambat. Eva habis pulang kerja. Iya, alhamdulillah ya ini tuh satu bener-bener Iya, udah bilang kemarin pacar saya itu tuh yang punya cek tembok itu loh, perusahaan cek tembok itu yang cabangnya di mana-mana. Iya banget itu. Alhamdulillah ya Pak. Kalau Nisa gimana? Kok kayaknya belum pernah bawa cowok ke rumah ya? Doain aja ya, Bu. Oh iya. Hal yang paling aku benci ketika jadi dewasa adalah fakta bahwa aku tidak pernah bisa kembali ke masa-masa penuh khayalan itu. Masa remaja yang jatuh, bangun, patah hati, cinta yang masih nampak sederhana, tidak serunyam sekarang. Masa-masa itu masa penuh kepolosan. sekitar 1 meter kanan dan kiri supaya rombongan dari atas bumerang
negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada di Indonesia kembali bertambah. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan Pemirsa, ratusan siswa SMAN 1 Temanggung disemprot menggunakan disinfektan seperti sanitizer dan air. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Temanggung dan memastikan begitu keluar dari bus sebanyak 200 lebih siswa Ini adalah proses pengecekan suhu. Kalau saja aku tahu, ketika dewasa akan jadi seorang yang selalu kalah oleh keadaan, aku akan bilang ke anak kecil dengan seragam abu-abu ini. Aku akan jelaskan bahwa setelah ia lulus nanti, ia akan dihadapkan dengan berbagai rentetan masalah kehidupan. Dia harus berbohong kepada ibunya, dia harus tetap tersenyum, meski ia ingin sekali menangis. Dia akan dijejali pertanyaan, di mana dia akan bekerja, berapa gajinya, kapan ia akan menikah, dan kapan punya rumah sendiri. Setelah ia lulus nanti, dunia bahagia tidak seperti ekspektasinya. Ia akan lebih banyak berteman dengan intrik masalah. Aku juga akan bilang, ketika dunia terasa jahat kepadanya, maka ia harus terus baik kepada dirinya sendiri. Ibu bawa makanan, Dok. Ada masalah. Ibu boleh marah sama Nisa. Ibu boleh kecewa. Nisa udah bohongin ibu sama orang-orang, Bu. Kalau gaji Nisa bakalan naik. Nisa nggak kayak Eva yang udah jadi PNS, yang bentar lagi bakalan nikah sama pengusaha cat, Bu. Bu, maafin Nisa ya, Bu. Nggak apa-apa, Nduk. Ibu nggak marah kok. Kamu ingat nggak? Waktu kamu SMP, kamu menangis karena kamu dapat nilai jelek dari sekolah. Ingat, Bu. Nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari awal lagi. Iya, Bu. Kita bangkit bareng-bareng ya. Tak pernah sekalipun aku bermimpi akan hidup sebagai pengangguran. Tapi, hidup akan terus berjalan. Akan ada masanya ketika segala yang diupayakan terbayarkan. Akan selalu ada hari gimana kita akan bilang, ternyata hari ini datang juga. Kita akan jadi orang paling bahagia ketika waktu itu tiba. Namun, mungkin jalan yang kita lalui harus penuh hambatan. Kanan kiri penuh jurang, depan belakang penuh bebatuan. Selagi masih ada rumah untuk pulang dan memulai semuanya dari awal, kita tak perlu takut. Kita pasti bisa. Aku sudah hampir di ujung jalan. Upaya, tenaga, dan penghabisan yang sudah dan sedang diusahakan runtuh terbangun entah sampai kapan. Aku tergerak mencari
kata apa aja Nisa bakal turutin, Bu. Asal jangan minta jodoh ya, Bu. Nisa belum bisa bawa ke rumah. Nggak usah. Kamu tabung aja duitmu yang nggak seberapa itu. Lihat kamu udah hidup makan aja, Ibu udah seneng. Kita bisa Sini loh, Cil. Anak saya beliin baju. Bagus toh. Ini dari Dubai loh. rumah untuk pulang, Iya. memulai segalanya. Ya udah Pak, saya kamu ya. Nanti ya. Makasih ya, Bu. Bercanda, Bu. Tapi terima kasih banyak ya, Bu. Ibu selalu ada buat Nisa. Kalau nggak ada Ibu, Nisa bakal selamanya nangis, selamanya bakal jatuh, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Nisa udah ngerepotin Ibu. Nggak usah dramatis gitu. Dari hamil kamu aja, Ibu wis kerasa kalau kamu bakal ngerepotin. Ibu bangga sama kamu, Nis. Gak usah dramatis gitu. Dari hamil kamu aja, Ibu wis kerasa kalau kamu bakal ngerepot. Mending kita tanya yuk ke teman-teman angkatan 5 sebenarnya gimana sih? Ayo. Menurut saya, Angkatan Gardapati itu angkatan pertama yang menjadi percobaan Corona. Ya, Corona. Karena apa? Karena pada saat itu saya ambil contoh study tour. Study tour itu cuma bayarnya sama ya. Untuk beberapa hari hanya dipakai 1 atau 2 hari. Yang kedua adalah angkatan untuk menjadi percobaan lulusan tanpa tanpa vibes yang lulus offline gitu loh. Menurut saya Angkatan Gardapati itu satu-satunya angkatan pertama yang tidak merasakan sekolah offline di kelas 12. Study tour 1 hari. Yes, benar. Karena saya tergabung dalam ekstrakurikuler Patriot, kakak kelas yang mengikuti ekstrakurikuler Patriot itu membimbing adik-adiknya. Mereka friendly, asyik, kemudian bisa memotivasi dan tentunya menginspirasi kita. Karena kita belum masuk sekolah ya, kita nggak tahu nih Angkatan Gardapati itu seperti apa. Dan kita juga belum pernah ketemu dengan kakak-kakak kelas Angkatan Gardapati, jadi belum tahu. Udah sama. Kalau saya karena belum pernah ketemu jadi nggak punya pandangan gimana Angkatan Gardapati itu. Sama, karena kita belajarnya daring di rumah jadi kurang paham sama Angkatan Gardapati itu seperti apa. Menurut saya Angkatan Gardapati itu kocak. Kalau kakak kelas yang paling berkesan buat saya itu terutama kakak-kakak. Yang paling berkesan menurut saya pastinya adalah anak-anak OSPAD. Mas Raffi. Mas Erlangga. Karena dia ketua kompi, jadinya dia bisa membimbing adik-adiknya sebagai contoh. Buat kak kelas yang paling berkesan buat saya Mas Yoga, IPA 7. Karena baik dan ganteng. Akbar. Mas Akbar. Ngomongnya itu keluar semua, ceplas-ceplos. Ya lagi-lagi karena kita belum pernah ketemu ya, jadi nggak tahu, nggak kenal siapa. Mas Erlangga. Apa? Karena dulu waktu SMP juga kakak kelas, terus perjalanan dia belajar tuh memotivasi gitu loh. Hal baik pasti itu banyak yang berprestasi. Hal buruknya, tapi bisa cukup menjadi teladan ya, hal buruknya berangkat sekolahnya mepet banget. Untuk hal baiknya mungkin bisa mengajari saya. Untuk saya dapat pengalaman. Untuk hal buruknya pengalaman kak kelas itu sendiri pengalaman buruk. Kalau hal buruk sih nggak ada ya, soalnya kakak kelasnya pada baik-baik semua, pada ramah-ramah semua. Jadinya adik kelas memberikan kesan yang baik.
Oh, kalau hal baik, ya hal baiknya ini kakak kelas saya itu seperti apa ya? Banyak bisanya. Ada yang bisa futsal, ada yang bisa sepak bola, ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, ya, ada yang bisa kameramen film. Nah, ini contohnya yang mengamerai saya dan timnya kemarin juara 1 apa? Nah, itu sangat multifungsi. Kalau hal buruk buat saya ya apa ya? Sepertinya tidak ada buruknya. Cuma kadang hal yang baik itu sering bagi-bagi makanan. Hal buruk itu apa? Kadang ngajak nyontek, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau hal buruknya sih nggak tahu. Kalau yang baik apa ya? Mungkin karena belum tahu yang buruk berarti baik semua gitu. Iya, mudah-mudahan. Iya, sama kayak tadi ya, karena belum pernah ketemu jadinya ya nggak tahu. Amin, mudah-mudahan baik semua. Sama kurang paham juga, semoga semuanya baik semua. ya harapan untuk Angkatan Gardapati semoga kedepannya bisa sukses dan sebarkan selalu kebaikan dan bawa berita kebaikan kepada telinga-telinga guru di SMA 1 ini. Terima kasih. Semoga sukses ke depannya, dicapai untuk masuk ke perguruan tinggi atau kuliah yang dicita-citakannya, dipercepat mencapai impiannya. Semoga sukses selalu. Harapannya semoga kakak kelas di Angkatan Gardapati ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa menyukseskan apapun yang dia inginkan, harapannya tercapai, terwujud, dan sukses selalu untuk Angkatan Gardapati. Sukses selalu. Ya, semoga menjadi lebih baik, jadi lebih jujur, jangan nyontek. Semoga lancar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga sukses selalu menyertai. Semangat. Ya, harapannya semoga sukses semua dan masuk ke jenjang yang diinginkan. Sukses selalu buat Angkatan Gardapati. Semoga bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan dan semoga bisa selalu sukses ke depan. Jangan ada perpisahan, soalnya perpisahan itu hanya untuk sementara. Semoga sukses selalu, yang disemogakan terkabulkan semua, dan yang didoakan, yang diharapkan, yang ini semoga terkabulkan semua. Ya, semoga sukses semua. Bisa, kalau yang mau masuk PTN bisa diterima di PTN yang diinginkan. Kalau yang mau kerja bisa masuk kerja dengan lancar. Gardapati, jaya, jaya, jaya. Rusa, menurut kamu Gardapati itu seperti apa sih? Kalau murid Gardapati yang paling berkesan siapa? Oke. Hal baik atau buruk apa yang paling kamu ingat tentang Gardapati? Oke. Terus yang terakhir nih, harapan untuk Angkatan Gardapati apa? Amin. Sepak bola. Ya, bertanyain. Bagaimana tanggapan terhadap Gardapati? Menurut saya Gardapati itu angkatan yang keren banget ya, dan tentunya mereka punya kesabaran yang sangat banget deh pokoknya. Soalnya kan pas tadi tur juga dipulangin. Ya pokoknya keren lah, Gardapati itu hebat, solid deh, keren. Tenan keloro, Pak. Ya, teman yang paling berkesan siapa? Menurut saya yang paling berkesan itu siapa ya? Gak ada, sama semua, keren semua. Pokoknya keren semua, punya bakatnya masing-masing, baik semua juga. Ya punya nakalnya juga sih, tapi ya pokoknya keren deh. Keren. Hal baik atau buruk yang diingat dari teman kamu apa? Buat hal buruknya ya mungkin pengalaman buruk bersama ya, nakal bareng, bolos bareng. Kalau enggak ya nggak ngerjain tugas, kabur gitu. Kalau yang baik ya semuanya banyak, kayak main, nyontek itu baik juga sih. Terus harapan untuk angkatan kita? Yang pasti buat Gardapati sukses selalu. Gardapati jaya, jaya, jaya. Hore.
siswa SMAN 1 Temanggung disemprot dan juga akan disinfektan setelah terikir dari Bali. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Temanggung dan Kripto, jadi nanti malam itu aku ada acara latihan band, terus mau rekaman juga sama latihan band yang kedua, terus ada tugas nanti sore juga mau latihan basket. Oke. Ayo guys, kita lagi di pantai nih. Kalian nggak bisa ke pantai pakai baju pramuka. Pantai. Itu ombaknya. Choose your domba boys. Teman. Galang dan galang, gemes. Pengalaman bersama teman sebelum COVID yang tidak terlupakan. Nih jawabnya satu-satu apa bareng ini? Oh satu-satu. Oh gup, au. Biasa baleni dhewe aja ngomong ngono. Kok jene ya kok baleni to. Ya apa-apa kan gimmick, Cok. Pengalaman bersama teman sebelum Covid apa ya? Study tour-nya nggak selesai. Kayak pengalaman paling membekas bersama teman. Aku apa ya? Contek-contekan bareng. Itu pengalaman paling membekas. Saya pengalaman paling membekas itu waktu study tour juga. Soalnya belum selesai, sudah disuruh pulang, terus akhirnya nunggu setahun baru bisa ketemu lagi. Pengalaman berkesan bersama teman sebelum COVID, mungkin keluar saat jam kosong dan pulangnya saat jam pelajaran selesai. Mungkin itu yang paling berkesan. Sebelum Covid ya kayak hal sepele kayak bercanda sama guru terus sharing-sharing cerita gitu kalau saya. Dimarahi bunda. Orang tuh pengalaman atau mau sekolah. Pengalaman paling berkesan sama guru itu sering dipanggil ke BK. Itu ya kasus-kasus ringan sebenarnya. Paling nggak sekolah. Terus pamit izin sidang. Terus tiap Kamis.
Kalau pengalaman sama guru mungkin sama kayak Fafa, sering sidang di BK dipanggil Bu Nafis sudah beberapa kali karena masalah-masalah. Yang paling dikangenin ya, kalau buat saya sendiri ya kayak suasana kebersamaan kayak gini lah. Maksudnya kan besok mungkin dapat circle baru di kuliahan, circle-nya yang lama kan kayak ditinggal apa gimana gitu, buat ngumpulnya lagi susah, terus bakal kangen-kangenan juga. Kalau saya kumpul bersama teman-teman itu yang besok paling ngangenin. Yang penting nggak kangen sama mantan. Sah cinta ya Allah. Saya sama aja. Yang paling dirindukan mungkin sama kumpul bareng-bareng. Kalau pagi nongkrong di parkiran sebelum masuk, mungkin itu paling besok dikangenin. Kalau saya rata-rata keluar ke kantin gitu makan pas jam pelajaran, lapar kok. Tapi ya untungnya gurunya memaklumi. Saya keributan pengen fact Rajiva Sofyan ini pengen jadi jagoan. Kalau saya ini ceritanya agak panjang. Jadi saya itu dulu waktu kelas 10 rela cari tilangan polisi biar setiap hari Kamis itu bisa sidang. Nah itu kami berdua kalau bisa iuran buat sidang setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis jam 10 kita udah pulang. Nanti sidang pulang jam 2:30 sampai sekolah cuma ambil tas langsung pulang. Kenakalan saya juga pas kelas 10 tiap hari Kamis gak pernah ikut pelajaran bahasa Inggris. Mungkin satu semester cuma ikut 2 kali. Setiap hari Kamis gak pernah ikut pelajaran bahasa Inggris. Izin pulang terus. Harapan buat temen dulu ya. Yo kayak biasa kalau buat temen ya semoga sukses pada jalannya masing-masing. Buat adik kelas semoga lebih niat daripada kakak-kakak kelas kalian ini ya. Bisa lebih baik lah daripada kami-kami. Terus buat guru panjang umur sama sehat selalu biar bisa tetap ngajar gitu. Bisa buat kenangan-kenangan sama murid-murid baru yang unik-unik mungkin. Saya sependapat sama Mateo. Semoga teman-teman saya selalu sukses dan guru-guru diberi umur panjang. Semoga SMA 1 menjadi lebih baik. Ambil sisi positifnya dari cerita ini. Jangan diambil dari malah pengen nakal, nggak mungkin itu. Jangan diambil itu. Awas positif, keep sukses. Awas positif, keep sukses. Kalau saya tidak pernah sependapat dengan teman saya. Mergau Cina, nakal boleh, tapi harus sembodo. Nakal boleh, tapi harus sembodo. Terus pesan buat teman-teman dan adik-adik kelas, tetap kompak, jaga kerukunan antar teman, jangan sampai ada keributan di sekolah. Kalau buat teman-teman, guru sama adik kelas, semoga sukses selalu, diberi kesehatan selalu, panjang umur, dan selalu bahagia. Dan jangan lupa buat teman-teman guru, semua warga semasa selalu jaga nama baik semasa, jangan coreng atau jangan berbuat negatif yang mengatasnamakan SMA Negeri 1 Temanggung. Favorit saya dulu. Kalau favorit saya Bunda, soalnya masa humble, bisa ngerteni posisi murid juga itu Bunda pengertian, terus mau membantu gitu, gak gampang lah. Masa kalau dimintai bantuan tanya-tanya juga itu humble itu. Saya juga Bunda karena Bunda yang mengajarkan saya untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ada 2, yang satu Bu Bida. Enggak Bu Sandra. Enggak, ya. Semua favorit ya. Kalau saya Bu Bida. Karena kalau Bu Bida itu sama anak yang nggak paham, yang belum tahu itu tetap diajari supaya bisa mengejar teman-temannya yang lain. Kalau saya termasuk anak-anak yang nggak pinter, selalu diajarin dan pokoknya kalau Bu Bida itu cantik lah. Kalau guru favorit sama Bunda, karena Bunda di setiap kelompok kami, teman-teman kalau ada masalah selalu beri nasihat yang positif. Untuk meninggalkan hal-hal yang negatif selalu dinasihatin Bunda.
sama mungkin Bu Bida karena ngajarnya di kelas santai, nggak bikin sepaneng dan gampang dicerna. Buat cinta semasa, ntar mikir bentar ya. Kalau dari saya terus terang dari sisi negatif ya kalau saya ambilnya, saya cinta semasa karena kosnya bebas buka, jadi setiap saat mau keluar bisa. Saya cinta semasa karena orang-orangnya prestasinya juga bagus, attitude-nya insya Allah juga bagus, ya. Sama lingkungannya itu enak buat sekolah temannya. Enak. Banyak kebun binatang. Kalau saya yang membuat cinta semasa, warganya yang pertama ramah, yang kedua murah senyum. Jadi bikin betah kalau lihat senyum, apalagi murid-murid yang cantik. Yang cantik, kalau senyum bikin betah. Mungkin itu yang bikin saya cinta semasa. Kalau saya sendiri nggak ada cinta karena spesifik apa gitu, kayaknya nggak ada. Karena katanya kalau cinta ada alasannya, itu kalau alasan yang bikin cinta itu hilang ya bakal nggak cinta lagi. Wah, nanti kalau kangen kan susah. Buat ketemu buat apa? Aku mending Gardapati jadi biarnya. Gardapati, jaya, jaya, jaya. Oke guys, jadi di sini saya mau nge-vlog. Sekarang kami lagi ngapalin teks pidato ya. Selamat atas kelulusannya. 卒業おめでとうございます。お元気ですか？エリカです。はい、皆さんとインドネシアで過ごした日々、とても楽しかったです。またインドネシアで会えるのを楽しみにしてます。Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kro mencret setiap pagi. Maaf ya, aku lupa bahasa Indonesia. Hai, ってことで、これから日本語で話します。皆様は日本語が上手だから、私が話すこと理解できると思います。
SMA ぬぐいさとテマン軍の皆さん、卒業おめでとうございます。インドネシアのコロナは大丈夫ですか？日本はコロナが大変です。これからオリンピックもあるので、もっと大変になると思います。ちなみに日本人の多くの人はオリンピックを開催しない方がいいのではないかと思っています。もしコロナがなければ、私は去年インドネシアテマン郡に行っていました。皆さんに会いたかったです。ナシゴレン、ミーゴレン、ミーアヤンバクソ、学校のうさぎを食べたかったです。ところで皆さん、私は今どこにいると思いますか？10秒10秒時間をあげるので考えてみてください。はい、私は今東京にいます。では東京で何をしているでしょうか？また10秒時間をあげるので考えてみてください。はい、私は東京で仕事をしています。私はエンジニアになりました。皆さん、エンジニアわかりますか？こういうパソコンでやったりします。はい、私はエンジニアの勉強を頑張っています。コロナでみんなも大変だと思います。友達や人に会えない、行きたいとこに行けないと思います。でも皆さんはコロナに勝てます。みんなで力を合わせて頑張りましょう。コロナが落ち着いたら私はまたインドネシアに行きます。次また皆さんに会える日を楽しみにしています。それか皆さんが東京に来てください。ぜひ東京で待ってます。これで私の話を終わります。Aku tulis no karo koe sa rawase。ありがとうございました。감사합니다。Maturunun Menjet. Halo dari Amerika, saya masih ingat beberapa bahasa Indonesia, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Hello, Miss Alice here from America. I can't believe it's already been 2 years since I taught most of you. So you're graduating, that's crazy to me, but I'm so excited for you. SMA 1 Temanggung is such a special place, and you guys took such good care of it and had so much fun there. But there are bigger and better in store. So whether you're going to university or going to work or still figuring out what you want to do, I'm excited for you. Congratulations. You are all going to go very far places. I hold you very near and dear to my heart. I miss all of you, and I miss your beautiful country and all your trees and the pretty rice fields, and I even miss your spicy food, and I miss Pa Imam. I hope you all have a really fun time celebrating your graduation, and I hope you have so much fun in the future and are excited about your futures, because you're all going to do very great things. Thank you for being so kind to me while I was in Indonesia. And thank you for being such good students, and I'm excited to see where you all end up. You're going to do great things, so congratulations on your graduation. Mari kemari sini hater temu tangga di leher kum banting-banting ting ganda kating. Mari kemari sini hater temu tangga di leher kum banting-banting ting ganda banting tak kating banting ting banting bangoni hater
kambing banting-banting teng-teng kombanting ting-ting-ting-ting. Lah bodo amat lah bacot amat lah bodo amat bacot amat bacot amat lah bodo amat lah bacot amat lah. Songs with all our childhood friends, and it went like this, say. And it went like this, say. And it went like this, say. Oops, na na na, pop up, sing about. Segala yang bermula sebuah semangat. Pemanasan yang membosankan, semuanya gelombangnya Jancok. Janti deh. Iya. Jalanan Bu Ami diantar. Aku mulai banget sih, tulang. Tiba-tiba ada seorang pencuri bernama Wawan. Sedikit nggak ada balon. Sama gue tadi Barta Putra dalam acara olahraga ekstrim rental PS3 slotnya. Jadi di sini pesertanya Akmal ya, yang mau mencoba olahraganya. Ya. Sudah berpengalaman sekali ya. Sebenarnya takut ya. Sebenarnya takut tapi ada gimana? Saya mulai kuat ya. Kuat. Ya, ayo sekarang kita mulai berniat bisa shoot ya. Ya, shoot ya. Ini dari sana. Ya, ayo tarik tangannya topet ya. Ya, sangat berani sekali ya, berani sekali.
Wah, zakarnya mungkin 4. Sekarang apa ya? Dilihat dari mukanya gimana Mas Apel? Nyenyeh ya, sangat laki sekali. Yuk kita mulai, coba rekan dari masa sana. Saking mengerikannya olahraga ini ya, sampai menewaskan satu orang panah ya, sampai menewaskan. Bukan hindari. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan marah oleh harapan yang pupus. Hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Sebelah tangan ditinggal tanpa alasan. Semoga itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan sudah biasa. Terluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.
tempelkan. Tempe 5.000 ya. Paling hutan. Bro, jalan-jalan bro. Je te laisserai en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton cœur, et quand tu as ça. Kaget atau terkejut saat matanya terbuka. Saya sedang berada di Waduk Saigong. Itu katanya dari Sabang sampai Merauke. Iron Wo, kaki emas. Hai, 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 Pak Sokong tuh, ya terebi. Terebi. Biri, biri. Biri. Asik gak? Asik. Rasen sedikit. Rasen sedikit. Maksudnya kita kayak ya udah gitu tapi kayak apa ya? Ya ampun ini HP baru bikin putih tapi blood terus mukanya. Ya ampun, ya ampun. Okay guys, so today we are in the apa channelnya?
Biasalah. Minggu apa? Rudo ya, Bang? This is we are in the Jambuk Rudo today. This is our graduation party. Kita lagi di Always wash your hands and doing social distancing. Is the murmur of the land. This is the sound of love's marching band. And how they hold you like a gun. And how I sing you like a song of my eyes buried for sampean kuwi tak butuh ora duwe jodoh. Lambemu wong. Kayak lo rapper ya lo. Diam sebentar, ini tuh belum selesai. Ya, kasihan lo ya. Mi sukses. Dalam diriku meriah. Hidup namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang saya cintai, alhamdulillah kalian semua telah lulus dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Temanggung, SMA kita tercinta, dan kalian telah memberi nama angkatan kalian adalah Garda Pati yang lulus tahun ini 2021 merupakan angkatan yang ke-59, angkatan lulus ke-59. Ada suatu kesan yang saya sampaikan pada kalian, ini adalah kesan secara umum, bahwasanya alhamdulillah kalian yang pada saat kelas 11 dan kelas 12 ini berada dalam kondisi pandemi COVID-19, namun alhamdulillah tetap semangat. Oleh karena itulah kesan saya yang mendalam pada kalian semua adalah kalian alhamdulillah tetap semangat, tabah sampai akhir dan pantang menyerah. Ini kesan saya pada anak-anakku sekalian. Harapan saya ke depan, kalian bisa melanjutkan menggapai asa kalian, cita-cita kalian di perguruan tinggi di mana kalian menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian menjadi insan-insan cendekia yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, dan bisa sukses dunia akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya, angkatan Garda Pati itu anak-anaknya kreatif ya. Mereka itu keren-keren lah. Saya kenal dengan produktivitas aktivitas
imajinasi, kreativitas, apa-apa tinggi. Baik dari semua leading organisasi yang ada di tempat kalian. Dari mulai OSIS-nya, MPK-nya, kemudian Pasparanya, kemudian juga taekwondo-nya, basket, PMR dan sebagainya. Semuanya punya kreativitas dan aktivitas yang sangat luar biasa. Angkatan Garda Pati itu unik ya. Ketika awal-awal itu karena masa adaptasi, itu anak-anak belum bisa mengikuti ritme pembelajaran di SMA 1. Kemudian egonya masih tinggi, belum bisa mengikuti atmosfer pembelajaran di SMA 1, sehingga pada awal-awal itu ya masa yang mungkin agak sulit ya bagi anak-anak karena perbedaan yang sangat jauh antara pembelajaran atau pelajaran dari SMP ke SMA. Karena hal seperti itu, saya berkesan atau saya mengesankan bahwa anak-anak itu kalau dengan saya menjadi galak, kemudian bawel, sangat bawel mungkin ya. Nah itu memang saya bersikap seperti itu di awal-awal untuk kebaikan dari para siswa itu agar bisa segera mengikuti adaptasi atau atmosfer pembelajaran di SMA 1. Berita pandangan kita di mata kita sangat mengenaskan. Solid. Jadi persahabatan mereka itu nggak cuma dalam kelas aja, jadi satu angkatan kompak semua. Kreatif, kemudian pintar-pintar, nggak cuma dalam bidang akademis, juga di non-akademis. Keren. Kadang anak-anak tuh kalau lihat saya, galak gitu. Padahal ya sebenarnya memang galak. Angkatan Garda Pati yang saya tahu itu mereka itu udah 2 tahun offline belajar, tapi 1,5 tahun mereka online. 2,5 tahun dong. Yang ada di memori berita, itu tatkala kalian itu pergi ke Bali, yang maksud tujuannya itu ingin refreshing, mencari hawa segar, kemudian mencari pengalaman-pengalaman baru sampai di sana diupiak-upiak suruh pulang. Memasuki kelas 11, Angkatan Garda Pati ini sudah mulai bisa beradaptasi, kemudian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan di kelas 11 pun saya juga sudah mulai santai ya, enjoy menghadapi anak-anak, sehingga pembelajaran atau ya komunikasi kita menjadi semakin baik. Nah, anak-anak mungkin sudah mulai bisa ya bahwa atmosfer di SMA 1 itu seperti ini. Dan di kelas 11 itu saya ingat waktu itu awal-awal pandemi ya. Dan saya sangat bangga sekali bahwa Angkatan Garda Pati ini ternyata luar biasa. Saya memiliki kekayaan yang sangat luar biasa karena anak-anak ini memiliki prestasi yang luar biasa juga, baik di akademik maupun non-akademik. Sebagai contoh atau bukti kreativitas mereka itu bikin catatan akhir sekolah kayak gini kan sangat kreatif, meluangkan waktu kalian buat bikin kenangan yang nantinya pasti kalau ditonton pas masa-masa udah tua itu akan sangat mengasyikkan sekali gitu. Pada saat pembelajaran geografi waktu itu materinya mitigasi bencana. Nah, pada materi ini anak-anak saya bebaskan untuk mengeksplor kreativitas mereka, dan sangat menakjubkan kalau biasanya mereka itu elat-elat untuk mengumpulkan tugas, telat-telat, tapi pada pembelajaran yang materi ini mereka dengan sangat cepat, bahkan kreativitasnya itu di luar dugaan saya. Jadi ada yang puisi, ada yang membuat film, ada yang karikatur dan macam-macam, dan itu membuktikan bahwa anak-anak sudah bisa mengeksplor kemampuannya. Per kelasnya itu memiliki keunikan masing-masing. Ada yang kelasnya rame, ada yang kelasnya ya gitu deh, pokoknya asik lah. Kemudian saat di kelas 12 juga mereka sudah semakin bisa mengerti ya bahwa di kelas 12 ini merupakan waktu yang sangat urgen bagi mereka untuk menjadi pejuang masa depan. Menurut saya Angkatan Garda Pati saat ini menjadi satu generasi yang artinya punya perjuangan yang sangat tinggi, karena dalam kondisi pandemi Covid, anak-anakku semua kelas 12 ini mampu menjalani dengan sukses.
Oke, gambaran anak Gardapati ya sebenarnya saya suka ya. Cuman ada beberapa utang yang sebelumnya, yang utang bukan anak-anaknya tapi sayanya sebenarnya. Bahwa ada beberapa proyek yang harusnya bisa kita lakukan bersama tapi tidak jadi. Tapi saya jadi rasa sedikit sedih begitu. Tapi saya salut sama mereka karena tetap berjalan terus walaupun tanpa adanya bimbingan sedikit-sedikit dari saya. Salut buat angkatan kalian. Semuanya berkesan lah. Wah, semuanya yang Bu Rita Ampu terutama sangat berkesan, sangat luar biasa. Banyak sekali kenangan-kenangan yang tentu saja kenangan atau itu tidak bisa kita sampaikan satu persatu, tapi angkatan yang hebat. Ya kalau saya secara umum itu mengesankan semua. Semuanya masih hampir sama, jadi tidak ada murid yang berkesan, tapi ada momen-momen tertentu yang kadang tuh di kelas yang tadinya suasana kelas sepi jadi rame, atau ketika saya mengajar sesuatu ada murid-murid yang nyeletuk-nyeletuk lucu gitu. Jadi pembelajaran tuh nggak sepaneng, jadi pembelajarannya itu mengasyikkan gitu. Ya kayak Dandi ya yang tiba-tiba nyeletuk gitu. Atau yang di MIPA 4 yang siapa? Toeng, siapa namanya? Ilham, nah itu kadang kan nyeletuk kayak gitu. Ya celetukan dari kalian itulah yang bikin para guru itu yang mungkin bad mood jadi good mood gitu. Ada beberapa, nggak usah disebut namanya tapi ada beberapa yang memang saya bimbing saat Olimpiade Bahasa Jerman, terus ada yang saya ajak project buat bikin cover lagu. Nah itu ya yang bikin saya jadi semangat karena bisa reaksi sama teman-teman Gardapati. Kalau saya sebenarnya bukan cari orang ya, sebenarnya probabilitas yang paling sering sama saya gitu aja ya, yang paling banyak ketemu gitu. Ketika saya di sekolah itu paling banyak ketemu itu sama Vivi, Dwi Savitri itu ya. Jadi itu yang paling sering, dan sebenarnya kesan yang dari dia itu banyak banget senyumnya, nyenengake banget. Gitu. Sebenarnya yang lain mungkin juga gitu, tapi karena ketutupan sama masker jadinya nggak kelihatan. Angkatan Gardapati itu saya masih ingat, dan ini tidak akan saya terlupa karena waktu itu masih kelas 10 kalau nggak salah, kelas 10 IPS 3 kalau nggak salah ya. Nah waktu itu pas habis ulangan geografi, biasalah ulangan geografi itu kan materinya banyak sekali, waktunya ngepres dan isai. Kemudian soalnya itu beranak pinak, jadi nomor 1 tuh A, B, C kayak gitu. Selesai, kemudian saya keluar. Terus selang beberapa saat atau beberapa hari ya, saya ketawa karena saya lihat di Instagram tuh ternyata habis ulangan itu anak-anak tuh ada yang nyanyi tentang tidak bisa mengerjakan geografi. Sedih brother, kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Yang habis ulangan geografi gak bisa karang semua, kita hanya bisa pasrah. Jangan bersedih brother. Yang waktu itu lagi hits ya, lagunya itu yang nangis itu. Jadi itu waktu kelas 10 itu. Ya tidak ada anak tertentu yang membuat khusus spesial atau ya spesial menjadi kesan tertentu, tidak, tapi secara umum saya menjadikan kesan yang sangat baik karena saya khawatir pada masa pandemi itu anak-anak belajarnya menurun, tapi ternyata kami amati dengan nilai-nilai yang dihasilkan itu ternyata menjadi satu generasi yang memang betul-betul mampu mengatasi, sehingga kesan saya sangat hebat gitu. Harapan Bu Titis untuk angkatan Gardapati, namanya Gardapati ya. Jadi saya berharap angkatan ini menjadi angkatan yang best, yang menjadi angkatan terdepan, garda terdepan untuk meraih prestasi tertinggi
dan mempersembahkan prestasi itu untuk nama baik dan kebesaran SMA 1 Temanggung, bahkan untuk kebesaran Indonesia. Harapannya sukses semuanya di jalan kalian masing-masing, tercapai semua keinginannya, selalu diberi kesehatan, enjoy dalam menjalani step-step kehidupan selanjutnya, amin. Harapan untuk teman-teman Garabati, silakan kalian gapai mimpi-mimpi kalian. Mimpi ketinggian nggak apa-apa, yang penting bisa buat naiknya. Harapannya mungkin beberapa orang, sebagian orang berpikir bahwa masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah atau masa-masa yang paling menyenangkan, sehingga kalian berpikir bahwa setelah lulus kalian membawa kenangan, persahabatan atau kisah cinta yang menarik. Tapi sesungguhnya kalian setelah lulus dari sini akan menemukan teman-teman yang baru, kegiatan-kegiatan baru yang lebih menarik, yang harapan saya kedepannya kalian bisa lebih sukses dan lebih membawa kegiatan-kegiatan menarik lainnya di perkuliahan maupun di pekerjaan kalian gitu. Kalian adalah generasi muda yang sangat potensial di berbagai bidangnya. Ada yang di bidang seni, kemarin diwujudkan, ada beberapa teman kalian yang bisa mempersembahkan piala bidang seni seperti perfilman, kemudian ada juga yang USN ya, bisa sampai ke tingkat nasional. Silahkan kalian berkarya, berprestasi sesuai dengan bidang minatnya, sesuai dengan jalur-jalur kalian, dan semoga kalian nanti bisa mendapatkan perguruan tinggi sesuai yang diharapkan oleh kalian, juga orang tua kalian. Silahkan berprestasi, berkarya dimanapun kalian menempuh pendidikan. Harapan saya angkatan ini betul-betul mampu melanjutkan perjuangan, karena kelas 12 setelah lulus ini bukan berarti perjuangannya berakhir. Justru dengan setelah lepas dari SMA atau kelas 12 ini, nanti masalah yang dihadapi akan lebih berat, maka harus siap secara mental, fisik maupun pikiran. Oh, harapannya ya. Tadi saya bilang karena mereka tuh struggle-nya tuh bagus ya. Struggle-nya dari awal, dari online, adaptasinya bagus, struggle-nya bagus. Bayangin, belajar fisika offline aja tuh susah. Online, bayangin ya. Susah banget gitu ya. Itu baru fisika. Belum nanti belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman. Gak pernah dikerjain tuh kata Pak Indra tuh. Kelas lain loh. Susah tuh ya. Oke, mereka strateginya bagus, dan karena mereka punya cita-cita yang benar-benar tinggi dan visi mereka tuh jauh. Oh, mereka tahu tuh di masa depan saya harus tahu nih tangga saya tuh kesini nih. Tuh. Harapannya ketika nanti udah bisa ke jenjang selanjutnya pas kuliah dengan pengalaman yang keras di tahun 2019 sampai 2021, mereka dapetin karir yang jauh lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Kalau saya punya harapan untuk kalian, satu, jangan pernah lupa ada Tuhan. Dua, orang tua juga. Orang tua adalah tiga. Satu, orang tua secara biologis, yaitu kandung, tiri, angkat dan sebagainya. Ataupun juga orang tua yang angkat. Yang kedua adalah orang tua karena faktor orang yang lebih tua dari kalian. Ya, ini kalian harus hormati, hargai sebaik mungkin. Karena dari faktor orang tua itulah yang menjadikan kalian sukses di masa depan. Kemudian harapan saya untuk kalian semuanya, pertahankan kualitas diri kalian, bahkan kalau perlu tingkatkan dengan basically disiplin, dan yang jelas akhlaknya kalian harus terus dipertahankan, sehingga nanti akan mewujudkan insan-insan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. 2045 negara ini ada di tangan kalian. Wujudkan itu. Harapan untuk SMA kita tercipta. Karena dulu
saya juga lulusan sini juga. Saya berharap semoga kebaikan-kebaikannya tetap konsisten, tetap naik, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan jalan yang lurus. Selalu maju lah, selalu maju, selalu jaya. Terus semoga kalian selalu ingat sampai SMA 1. Kalau ada waktu bisa mampir ke sini. Nanti kalau udah lulus, sudah alumni, udah sukses semua, bisa memberikan kontribusi untuk SMA 1. Amin. Tentu saja Berita berharap SMA kita tetap menjadi sekolah yang paling baik nomor 1 di wilayah kita di Kabupaten Temanggung, dan juga bisa membawa nama baik sampai ke jenjang provinsi dan tingkat nasional. Harapan untuk SMA Negeri 1 Temanggung ke depannya kita bisa menciptakan prestasi-prestasi yang lebih gemilang lagi, menciptakan anak-anak muda yang berprestasi dan tidak yang banyak bolosan gitu juga. Terus kegiatan-kegiatannya diharapkan lebih menarik lagi, atau membuat cerita-cerita yang menarik lagi seperti ini di setiap angkatan itu juga akan sangat bagus. Harapan untuk SMA 1, SMA 1 adalah satu sistem, satu environment gitu. Jadi ketika kita mau survive bukan cuma siswanya doang. Yang survive itu juga satu sistem. Jadi karyawannya juga, gurunya juga, dari atas top to down itu semuanya harus tersistem dengan baik gitu. Adaptasinya emang bener-bener struggling banget nih 2019 sampai 2021 sampai saat ini nih. Harapannya ketika nanti ada offline kita tetap bisa melanjutkan survival yang bagus seperti ini nih gitu. Kalau misalnya ada perjuangan tetap bisa tajam gitu. Jadi ketika kita punya fokus ke depan, fokusnya itu tetap fokus gitu. Such laser gitu ya. Nggak diffuse tapi strike light kayak gitu. Harapan saya bahwa generasi mulai Garda Pakti dan seterusnya untuk SMA 1, bahwa SMA 1 itu adalah SMA terbaik, terfavorit, dan menjadi salah satu sekolah yang memiliki kontribusi yang besar bagi Indonesia. Maka saya berharap budaya atau karakter itu berlanjut terus sampai nanti. Mungkin angkatan kalian itu saya sukanya itu ramah, ketemu guru itu ramah, dan kalian itu mau terbuka kepada saya tentunya para guru ataupun yang lainnya. Kalian itu juga gak cuma tanya-tanya soal pembelajaran, tapi kalian juga mau mengungkapkan isi hati juga ada, mau mengungkapkan tentang masa depan kalian, kayak nyari-nyari tahu kuliah ini gimana Bu, nyari-nyari pendapat itu tentang hal untuk masa depan lah kalian. Harapan saya secara pribadi SMA Negeri 1 Temanggung harus menjadi ikon. Kalau sekarang sudah menjadi kelompok 10 besar Jawa Tengah, 100 besar di Indonesia, yang datang kita lebih menata lagi, membuat sebuah aktivitas segala sesuatu yang memunculkan hal di mana SMA 1 Temanggung adalah patut untuk diperhitungkan di masa depan. Jadi sekolah unggulan tidak hanya favorit, karena kalian adalah pribadi yang terhebat. Paling berkesan dari angkatan kami? Paling berkesan ya kalau positifnya tadi ya, ini anak-anak itu ternyata yang awal-awalnya sangat macam-macam, egonya tinggi, ternyata dalam prosesnya mereka bisa menjalankan dengan baik, dan itu sangat berkesan bagi saya. Dan banyak prestasi yang diukir dari non-akademik, seperti ada yang pemenang lomba film kalau nggak salah, kemudian bidang olahraga juga, olimpiade itu bisa sampai nasional juga angkatan Garda Pakti. Hal yang paling berkesan ya karena saya dan teman-teman Garda Pakti waktu itu ke Bali dan pulang dalam keadaan bersalah karena corona ya, jadi disemprot sama-sama di situ, dan itu yang paling berkesan, nggak akan saya lupakan seumur hidup saya. Hal yang paling berkesan itu ya tadi ya yang kita ngobrol ya, waktu harus pulang study tour, terus mangkat seneng-seneng, tiba-tiba harus pulang gara-gara
corona itu, dijemput di mana Gedung Pemuda, padahal kurang sehari, semuanya udah siapin kegiatannya tapi harus pulang, tapi nggak apa-apa. Saya yakin dengan adanya situasi seperti ini, Angkatan Gradabati lebih tahan banting, lebih kuat, lebih hebat. Itu tadi sudah seperti berita sampaikan di awal tadi, sangat mengenaskan karena kalian di kelas 11 ya, kelas 11 itu sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran setatap muka secara penuh sampai detik ini, sampai kalian lulus pun juga kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Tapi ternyata walaupun ini online, kalian adalah siswa-siswi SMA 1 yang sangat luar biasa dengan berbagai prestasi-prestasi yang kalian berikan kepada sekolah kita, SMA Negeri 1 Temanggung tercinta. Kegiatan kalian adalah tingkat yang rendah dari keterlambatan. Jadi posisinya menurut saya angkatan kalian banyak yang datang di kelas itu kurang dari jam 7 kurang 5 lebih banyak daripada beberapa angkatan sebelumnya, sehingga rekapan keterlambatan di depan itu minim sekali dari angkatan kalian, meskipun ada toh tidak begitu banyak. Satu, kedua, saya melihat juga kesigapan dari kalian, meskipun dengan segala kegiatan apapun juga attitude-nya, akhlaknya tetap kalian pertahankan. Jangan lupa, ini harus terus dipertahankan. Kenapa? Karena akhlakul karimah dari kalian inilah yang akan membawa kesuksesan buat kalian semuanya. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Entah diisi bahagia atau tangis, yang pasti detik selalu berdetak dan kita tidak bisa mengelak. Kita akan bertambah dewasa, bertambah pula sedih dan masalahnya. Kuharap hidupmu dijaga oleh banyak doa dan cinta. Kuharap kita menjadi seorang yang berbesar mimpi dan memperkecil emosi. Ketika kita kembali berjumpa di masa depan nanti, kuharap kita bisa tahu bahwa hidup tidak perlu disesali. Entah kamu akan jadi apa dan jadi siapa, kita tetap kita yang sama. Kita tetap satu dan kita tetap saudara. Takdir akan membawa kita ke berbagai tempat berbeda. Namun kita tahu, persahabatan ini tak akan kemana. Kita bertemu dengan kasih, kita berpisah dengan sayang.
Aku sudah hampir di ujung jalan. Upaya, tenaga, dan penghabisan yang sudah dan sedang diusahakan runtuh terbangun, entah sampai kapan. Aku tergerak mencari jawaban. Aku berjalan mencari alasan. Langit yang membiru, hangat matahari berbisik padaku. Tolong beri kami waktu. Action. Sit yo. Scene 5, take 2, roll 3. Kamera standby. Action. Aku tunggu action, Bos. Kamu semangat gak kerja di sini ya? Iya, nggak serius kamu ya? Action. Nah, bagus. Guys, ini hari kedua kita shoot beberapa scene karena yang kemarin scene-nya itu Maluka, kita kenyang. Kayak siapa? Kayak Bagi. Tapi alhamdulillah hari ini kita langgar ya walaupun 1 jam sedikit, tapi kita alhamdulillah bisa langgar. Gue yang punya tempat ini 30 juta tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu.